Banyak startup start dengan ide yang brilian, tetapi tidak di backup dengan hasil yang brilian. Selamat pagi, saya Tom MC Fle, founder Top Coach Indonesia. Hari ini saya ingin memberikan satu kasus yang cukup menarik yang sedang terjadi hari ini. Ada sebuah perusahaan yang bernama Theranos. Theranos adalah sebuah perusahaan bioteknologi dilahirkan di Silicon Valley pada tahun 2003. Perusahaan ini didirikan oleh seorang wanita anak muda drop out dari Stanford University bernama Elizabeth Holmes. Elizabeth Holmes adalah seorang anak muda yang punya visi yang sangat-sangat besar yang mengatakan bahwa pada dasarnya pemeriksaan laboratorium yang sekarang dilakukan di dunia sangat-sangat inefisien. Kenapa? Karena banyak sekali keluhan bahwa kita mengambil sampel darah kebanyakan. Mengambil darah terlalu banyak, bertube-tube untuk tes yang sebetulnya hanya membutuhkan nanotainer. Nanotainer itu adalah sebuah kontainer berukuran nano. Jadi hanya beberapa tetes sebetulnya bisa membuat Anda mengerti kondisi dan masalah di dalam tubuh Anda menggunakan teknologi Theranos. Yang menarik adalah Theranos mendapatkan banyak sekali investor dari perusahaan-perusahaan besar dan disinyalir di tahun 2015 mereka mendapatkan valuasi 10 miliar dolar. 10 miliar dolar artinya apa? Elizabeth Holmes yang waktu itu kalau saya nggak salah berusia 32 tahun adalah the youngest self-made billionaire yang masuk majalah Forbes. Beliau adalah orang yang mendapatkan title atau predikat salah satu anak muda terkaya di dunia yang mulai dari nol. Pertanyaannya adalah apa yang terjadi dengan perusahaan Theranos hari ini? Hari ini Theranos sedang dalam kondisi yang sangat-sangat parah karena Theranos dan Elizabeth Holmes dianggap melakukan pembodohan dan juga penipuan yang menyebabkan kerugian besar dari sisi investor. So ada pertanyaan menarik, mengapa anak muda seperti Elizabeth Holmes bisa membawa perusahaan dari nol, disebutnya startup teknologi, bahkan net worth atau kekayaan dari Elizabeth Holmes adalah 4,5 miliar dolar. Kenapa kok bisa begitu? Apa yang membuat mereka hebat luar biasa? Apa yang dilakukan? Kita coba pelajari satu-satu. Yang pertama, Elizabeth Holmes memiliki visi yang sangat-sangat besar, yaitu dengan merevolusi gaya laboratorium konvensional. Yaitu mereka mengambil sampel darah yang sangat-sangat banyak, menggantikan dengan sampel darah yang kecil, dan dari sampel darah yang kecil bisa mendapatkan begitu banyak informasi tentang pasien. Yang kedua, Elizabeth Holmes mengundang atau mengangkat para mantan pejabat eksekutif negara di zamannya seperti Henry Kissinger, William Perry, George Shultz yang hari ini diangkat menjadi board of director. Ketika mereka diangkat menjadi board of director, nama-nama besar ini menarik perhatian para investor dan merasa bahwa ini adalah sebuah bisnis yang sangat-sangat profitable. Dan apa yang terjadi? Banyak investor yang ikut terlibat, tertarik, dan sangat-sangat excited sekali di tahun 2003, berjalan terus sampai dengan tahun 2016. Di tahun 2016, ada seorang reporter dari New York Post yang meneliti tentang perusahaan ini. Karena begitu banyak karyawan-karyawan yang resign, yang keluar, yang mengatakan bahwa Elizabeth Holmes melakukan pembodohan. Dan ternyata ketika diteliti, perusahaan Theranos ini sangat sekretif. Kemanapun pergi, tamu harus didampingi oleh security. Tidak boleh ambil foto, tidak boleh ambil gambar, dan semua sangat-sangat dirahasiakan. Dan yang menarik adalah ternyata alat-alat yang digunakan adalah alat-alat konvensional. Bahkan ada alat-alat buatan Siemens. Alat-alat yang tidak diciptakan oleh Theranos sendiri. Jadi benar-benar
tidak bisa membuktikan bahwa nano container bisa memberikan output yang diharapkan oleh laboratorium modern. Yang kedua, ternyata hasil analisanya tidak akurat. Nah, yang ketiga, ternyata ada yang lebih parah lagi, yaitu perusahaan ini tidak menguntungkan dan terus-menerus membutuhkan cash flow, selalu membutuhkan suntikan modal. Hari ini Elizabeth Holmes masuk ke dalam investigasi dari Badan Otoritas FDA di Amerika, Food Drug Administration, dan dituduh melakukan penggelapan serius. Dan hari ini bilioner muda memiliki net worth 0. Jadi dari orang kaya raya menjadi 0. Kenapa? Karena cara berbisnisnya tidak etis dan cara menjalankan bisnisnya tidak menggunakan metode yang benar-benar bisa memberikan bantuan kepada banyak orang. So teman-teman, case study ini saya ingin share kepada teman-teman untuk memberikan Anda sebuah perspektif bahwa di luar sana startup ini sangat didukung. Tetapi banyak startup start dengan ide yang brilian, tetapi tidak di backup dengan hasil yang brilian. Semoga bisa bermanfaat dan bisa memberikan Anda insight tentang update bisnis hari ini. So, Monday Motivation kita kali ini membahas mengenai Theranos. Semoga bermanfaat. Saya Tom MC Play. Salam pencerahan.